Hidup. Hidup Bapak! Hidup Bapak! Hidup Bapak! Hidup! Kumandangkan dong. Marsnya sama-sama kita nyanyikan. Marsnya mana nih mars api? Mars apinya mana nih? Mars api? Mars api mana? Semuanya yuk, semuanya. Ayo. Ayo maju. Pak, nggak masuk gitu Pak. Biasanya dua ini. Iya, nggak masuk deh. Nggak masuk. Tidak mudah untuk menjadi ketum HAPI, apalagi terutama di dalam intrik yang sekarang dinamika yang sangat berkembang di dalam dunia advokat yang kita geluti ini, sehingga kami akan melaksanakan baik moral maupun material dengan bantuan seluruh teman-teman DPD dan maupun DPP nantinya untuk bersama-sama kita membesarkan HAPI untuk lebih maju lagi, lebih dikenal kembali lagi. Kita sudah dikenal dong, tapi dikenal lebih lagi. Karena di masa sekarang ini kita sudah cukup melaksanakan konsolidasi internal di 2 tahun terakhir ini, lebih-lebih di tahun terakhir ini. Maka tugas kita ke depan adalah untuk eksternal, begitu ya Sekjen ya. Eksternal, bagaimana kita mau eksis di dunia lawyeran, peradvokatan, dan tentunya untuk menjunjung marwah kita, Himpunan Advokat Pengacara Indonesia yang kita cintai ini, agar dapat bekerja sama baik dengan pemerintah maupun DPR dan lembaga-lembaga lain, dan tentunya sesama organisasi advokat. Saya harapkan tetap dukungan kepada teman-teman semua, dan nanti tadi sudah disampaikan oleh panitia EC bahwa kepengurusan DPP HAPI nanti akan kami bentuk. Tentunya kami sudah mengetahui sekali bahwa teman-teman sangat di DPP ini, apalagi yang hadir saat ini, panitia pelaksana baik OC maupun EC dan teman-teman yang hadir sangat berdedikasi untuk kemajuan HAPI. Akan kami tetap masukkan, bukan tetap masukkan, kami membutuhkan dukungannya, dan akan kami masukkan dalam kepengurusan DPP kami nantinya, begitu ya Bang Bod ya. Tapi mohon maaf belum dapat kita memberikan rincian namanya, tapi akan segera dalam waktu 1 minggu ini kita akan menyelesaikannya, karena kita tugas pertama dari kami masa bakti awal dalam minggu ini mendaftarkan kita punya hasil kongres ke Dirjen Kumham.
Mungkin selanjutnya saya meminta kepada sekjen terpilih yang mendampingi saya dapat memberikan lagi masukan-masukan kepada kita semua. Silakan. Panitia atau sebagai ketua OC, mohon maaf yang sebesar-besarnya setingginya kepada kawan-kawan sekalian. Sebenarnya konsentrasi saya kemarin dalam menyampaikan selaku sambutan masih banyak yang tertinggal. Konsentrasi hilang karena ada satu hal dan lain hal. Ya. Harus saya sampaikan bahwa tentang 4.0 yang menjadi tema kita hari ini, kongres kita hari ini, itu tidak terlepas daripada cita-cita himpunan advokat dari Semiring Pengacara Indonesia ke depan, dan tentu kita akan prioritaskan dalam periode 2020 sampai dengan tahun 2025. Karena mengingat begitu banyak dan menjamurnya organisasi advokat dengan nama yang bermacam-macam, saya pikir ini adalah sebuah dinamika yang harus kita tangkap. Sebenarnya ini sebenarnya mau menyinggung kepada Pak Soehardi selaku Ketua Umum daripada KKHI. Kami HAPI ke depan itu membutuhkan satu pembinaan kode-kode etik yang tepat dan profesional ke depannya. Kita tepuk tangan dulu buat Pak Soehardi. Yang kedua, ya tentu sikap dan sifat karakter kita memang dalam organisasi manapun tidak terlepas daripada mungkin terperangkap dalam bentuk kategori primordialisme atau tingkatan ala senioritas. Ya. Di dalam revolusi industri 4.0 itu tidak hanya mengenal senioritas dari segi tentang waktu berapa lama dia berada di organisasi tersebut, tetapi gagasan apa, ya, kemudian keilmuan apa dan keputusan apa yang menimbulkan untuk pergerakan organisasi yang terbaiklah, itulah yang menjadi label bagi seseorang untuk dinyatakan sebagai seorang senior. Ini yang menjadi satu capability yang harus kita tangkap bersama-sama, baik daripada jajaran HAPI yang ikut dalam kongres ini maupun juga kepengurusan ke depan. Dan sekali lagi kami selaku ketua OC sangat berbangga. Yang pertama, kita berbangga sekali. Saya dulu cukup dekat dengan Pak Soehardi, dan saya bangga melihat Pak Soehardi ya selaku kemudian dengan prinsip ya tetap akan kokoh pada pendiriannya, merapikan dunia advokat di Indonesia ini melalui lembaga Komite Kerja Advokat Indonesia. Kebanggaan saya ini tidak terbatas hanya kepada segi sosok profesionalisme beliau, tetapi sosok semangat beliau yang tidak pernah lumpuh, tidak pernah terabaikan dari tahun 1 sampai. Kami adalah mendaftarkan terlebih dahulu ke Dirjen AHU untuk legalitas masa bakti Himpunan Advokat Pengacara Indonesia 2020 sampai 2005. Itu PR pertama kita dalam minggu ini. Dan kemudian tugas kita selanjutnya adalah mengkonsolidasikan DPD-DPD ke seluruh Indonesia, menyamaratakan semua keanggotaan dengan apa yang sudah kita PO-kan, dan dengan pendidikan semuanya kita samakan dan kita sosialisasikan. Di samping itu adalah program kita yang sudah dijelaskan tadi, adalah kita eksternalnya adalah ke pemerintahan untuk mengkritisi dan mendukung program-program di dalam profesi advokat. Di mana kita mengetahui bahwa kemarin dengan hadirnya anggota DPR kita kemarin memberikan semangat dan menunggu kehadiran para advokat dan terutama di pelopor dari HAPI untuk bersama dengan DPR membahas undang-undang mengenai profesi advokat ke depan, yang tujuannya terutama adalah untuk mesejahterakan para advokat itu sendiri. Dan tentunya dengan berjamurnya OA-OA yang ada ini, ke depan kita akan mampu bersaing, meningkatkan kualitas kinerja kita ke depan, meningkatkan SDM dengan edukasi melalui webinar, baik itu hibrid dan segala macam, membangun komunikasi yang sangat sangat interaktif, iya, apa namanya ya, kita tingkatkan lah untuk kepada masyarakat.
harapan-harapannya Bu dengan terpilihnya Ibu Ketua Umum dan HAPI ke depannya seperti apa? Harapan kita HAPI ke depan itu adalah dapat menjadi garda terdepan di dalam untuk membela nasib masyarakat kita di dalam dunia peradvokatan. Jadi sebagai penegak hukum kami berharap para anggota Himpunan Advokat Pengacara Indonesia menjadi garda ke depan untuk dapat membenahi segala peraturan-peraturan hukum di dalam beracara di dunia masyarakat. Dari tahun 1 sampai dengan ke tahun sekarang ini. Yang kedua, masukkan data-data itu tadi, ya kan? Artinya dari Direktur AHU, dari Pak Siregar, ya, Pak Santun Siregar ya namanya, Pak Santun Siregar menyampaikan agar jangan sampai di demo karena atau akibat daripada pendaftaran yang mungkin serupa. Ya, saya bisa memaknai hal ini itu karena persoalan HAPI ini juga sebelumnya tanggal 12 ada kongres yang dilakukan oleh 12 orang atau 15 orang 12 Desember yang kemarin ya Di Jakarta juga? ya di teras kita, hotel teras kita, dan langsung mendaftarkan ya kan, mendaftarkan perubahan anggaran dasar. Nah, itu yang dimaknai itu tadi bahasanya, jangan nanti sampai kami di demo dengan cuma ada munculnya itu tadi ya kan. Nah, tetapi setelah itu pun juga beliau menjelaskan bahwa tetap yang sah itu akan terkoreksi di sistem kami. Nah, dan dengan demikian pun juga beliau sekaligus membuka sidang pleno kongres tersebut. Pak siapa namanya Pak? Pak Santun Siregar. Santun Siregar. Sebagai Direktur Perdata. Direktur Perdata. Menkumham. Oh, berarti kemarin tanggal 12 ada. Data organisasi advokat atau banyaknya organisasi advokat, maka oleh karenanya kita harus berupaya secara manajeble kita laksanakan semua tugas-tugas sampai dengan kepada daerah-daerah. Nah, kemarin sebenarnya di tengah organisasi advokat yang begitu banyak, kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, alhamdulillah, bahwa sidang kongres secara umum paripurna dibuka oleh Komisi 3 Habibur Rahman, dan di sidang pleno dibuka oleh Kementerian Hukum dan HAM, ya, menteri yang diwakili oleh Direktur Perdata, Dirjen AHU, dan tadi ditutup kembali oleh Pak Suhardi Somo Mulyono selaku Dewan Kehormatan dan saat ini sudah duduk sebagai Dewan Pengawas HAPI. Kira-kira prioritas langkah-langkah kita, strategis nih dalam rangka peningkatan terlepas daripada euforia maupun juga sistematis pelantikan dan ulang tahun HAPI, kita akan mempercepat segera melaksanakan konverda. Jadi sebagaimana mestinya sebuah organisasi pasca kongres itu harus disertai dengan konverda tingkat daerah. ya, yang terkait dengan 4.0 Bang, yang selama ini digembar-gemborkan di percepatan itu tadi, maka dengan keadaan pandemi ini pun menjadi satu pemicu daripada penggunaan teknologi ya, terhadap komunikasi maupun konsolidasi di tingkat organisasi dari pusat sampai dengan daerah, dan tentunya ini kita manfaatkan juga tidak terhalang batasan dan juga ruang maupun juga waktu, sehingga PKPA maupun juga pendidikan bahkan pelatihan sebagai seorang advokat di HAPI itu secara khusus secara intensif mulai bulan Januari yang kita laksanakan. Kira-kira seperti apa Bang ini wajah-wajah HAPI di daerah ini Bang terkait dengan semua IT? semangat daerah hari ini, karena kan begitu banyaknya dinamisasi organisasi advokat. HAPI adalah salah satu dari 8 organisasi advokat yang ada di undang-undang yang menjadi sebuah momentum awal tahun 2003 itu akan terus mempertahankan ya sebagai jati diri organisasi advokat yang betul-betul diputuskan oleh undang-undang. Dan ini daerah tentu melihat bagaimana prospektus ke depan tidak terlepas daripada momentum kongres hari ini. Pertanyaan terakhir Bang, dalam rangka soliditas ke depan biar enggak terpecah belah seperti organisasi-organisasi lain. Ya, itu tadi tetap kita akan segera melaksanakan proses review secara dokumen, pengesahan terhadap SK Menkumham, dan selanjutnya juga dengan konsolidasi organisasi
inilah yang akan memupus daripada pikiran atau pemikiran dengan adanya banyaknya multinya tentang organisasi advokat tadi.